Universitas Gadjah Mada di jurusan komunikasi, dan di sana dia juga sering menulis cerita pendek dan mendapat juara. Nanti akan dijelaskan langsung oleh yang bersangkutan. Apakah Sheryl sudah siap? Sheryl? Iya, mungkin bisa dibantu untuk di-share screen-nya untuk materinya. Terima kasih. Iya. Sebentar ya. Oke, Mbak Sheryl mungkin bisa cerita dulu dong, videonya dibuka mungkin, biar cerita dulu tentang dirinya sendiri, supaya nanti sebelum dibuka presentasinya. Saya sedang coba buka ya. Oke, silakan. Iya, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Sheryl Kanza Atela Wibowo. Aku dari Ilmu Komunikasi UGM, saat ini sedang semester 5. Sebentar. Dan ya, aku saat ini juga memang lagi suka banget nulis. Ya, silakan. Dan aku senang banget bisa berbagi bersama kalian ini. Oke, iya. Apakah mau langsung presentasi, Mbak Sheryl? Ya, sebentar ya, ada sedikit permasalahan sebentar. Oke. Iya, mungkin bisa langsung di-share screen-nya. Oke, sebentar. Apakah sudah terlihat belum ya? Belum terlihat ya? Aduh, ada sedikit gangguan sebentar nih internetnya ya, jaringannya. Oke, sebentar. Iya, sudah kita buka ya, sebentar. Sheryl siap ya? Sudah ya? Oke, kita buka. Oke. Silakan Mbak Sheryl. Siap. Ya. Mohon maaf belum terlihat. Sudah. Ya. Oke. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dimanapun kalian berada. Aku mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah datang ke acara perdana dari Rumah Pintar Komunikasi. Jadi Rumah Pintar Komunikasi itu adalah semacam komunitas pegiat komunikasi, dan kita juga menyediakan berbagai pelatihan ataupun juga jasa menulis, jasa konsultasi, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kalian tertarik untuk mengetahui apa saja sih yang ditawarkan Rumah Pintar Komunikasi, kalian bisa buka di websitenya di rupinkon.com. Dan untuk pertama kali ini, dari Rumah Pintar Komunikasi akan memberikan pelatihan pertama, yaitu tips dan trik menulis cerpen. Tadi kan aku udah cerita, aku tuh asalnya dari Ilmu Komunikasi UGM. Dan aku memang aku tuh memang menyukai menulis cerpen tuh udah dari lama banget. Aku tuh suka menulis mungkin sejak kelas 1 atau kelas 2 SD, dan hal tersebut membuatku jadi lumayan bisa lah untuk menulis cerpen. Dan hari ini aku mau berbagi kepada kalian bagaimana sih langkah-langkah menulis cerpen, bagaimana sih tips menulis cerpen. Mungkin bisa dibantu di halaman kedua dulu. Halaman keberapa? Halaman kedua. Iya. Bukan, yang masih atas. Aku mau bertanya, teman-teman di sini, maaf, halaman kedua. Ini ya. Ya. Ini. Iya, betul-betul. Aku pertama mau bertanya dulu. Di sini ada nggak sih teman-teman yang pernah ikut lomba nulis? Kalaupun ada,
mungkin bisa kalian komen atau mungkin ada yang mau raisin. Kalau misalnya ada yang pernah ikut lomba menulis, mungkin bisa berbagi itu loh. Mungkin ada di sini yang bisa komen atau mau cerita gitu. Misalnya pernah ikut lomba nulis cerpen atau mungkin ikut lomba ya apapun itu yang berkaitan dengan menulis. Silakan, ayo kalau ada yang mau sharing, oke? Apakah dari teman-teman yang ikut ada yang pernah ikut lomba menulis nggak? Wah, belum ada. Ya nggak apa-apa. Lanjut, Mbak Sheryl. Oh, saya pernah nih. Itu sepertinya ada. Saya pernah nih, Kak, dari MIP Ardinanta nih. Mungkin bisa open video coba, Mas MIP. Mas MIP, silakan. MIP. Ya, halo Kak Sheryl dan silakan. Pak Indiwan ya. Ya. Boleh sharing. Oh ya, jadi selamat siang teman-teman ya. Kenalin aku Mif dari UGM. Jadi aku pernah nih Kak ikut lomba nulis ya pada waktu itu, lomba cerpen. Cuman kalah Kak pada waktu itu Kak. Lomba cerpen tingkat fakultas. Jadi cuma ada juara favorit gitu dari like. Karena aku emang kebetulan buzzernya banyak gitu ya. Jadi aku menangnya di lomba favoritnya itu Kak. Untuk juara 1-2-nya belum begitu berhasil seperti itu. Oke. Ya, ada lagi selain Mas Mif dari Jogja? Mungkin ada lagi yang boleh chat atau raise hand atau langsung bicara, silakan. Nggak ada. Oke, langsung Mbak Sheryl lanjutkan. Oke, jadi alasan kenapa aku tanya, kenapa ada yang pernah ikut lomba cerpen, karena aku berharap dari pemaparan materi yang aku berikan saat ini, kalian bisa belajar dari situ, bisa juga dijadiin bekal buat kalian kalau misalnya ada yang mau ikut lomba cerpen. Mungkin bisa dibantu di next slide. Oke, ya ini prestasi nasional. Oke, ya. Nah, iya, jadi ini adalah salah satu hal yang aku dapatkan dari menulis cerpen. Dan ini mungkin agak di slide lagi, nggak terlalu kelihatan. Sorry. Ya, kelihatan gini? Dah? Ya. Nah, iya. Jadi ini adalah beberapa prestasi yang aku dapatkan dari menulis cerpen. Pertama, aku pas usia sekitar 11 atau 10 tahun, aku pernah diundang ke Indosiar. Jadi waktu itu dari menulis cerpen, aku tuh diundang untuk berbagi cerita pengalaman untuk menjadi penulis. Selain itu juga dari menulis cerpen, aku pernah beberapa kali masuk publikasi di koran, dan juga dari kemampuan menulis cerpen itu, aku juga mendapatkan berbagai juara di berbagai lomba. Entah itu lomba menulis esai, lomba menulis cerpen, lomba menulis opini. Jadi, intinya aku mau memberikan informasi kepada kalian, kalau misalnya dengan kita menulis cerpen, kita tuh bisa banget untuk mendapatkan berbagai prestasi. Itu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang mungkin berpikir, aduh aku dari nulis cerpen tuh bisa ngapain ya? Apakah cuma buang-buang waktu? Aku cuma bilang enggak, itu enggak sama sekali. Dengan kalian menulis cerpen, kalian bisa mendapatkan banyak sekali opportunity, kalian juga bisa mendapatkan banyak kesempatan untuk diundang, untuk menang lomba, untuk dipublikasikan. Jadi kalau misalnya di sini ada yang ragu, aku cuma mau bilang enggak, itu enggak benar gitu. Kalian dengan menulis bisa banget dapat banyak hal. Oke, mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya. Oke, nah, ya, prestasi internasional. Nah, iya, ini juga salah satu prestasi yang aku dapatkan dari menulis cerpen. Jadi aku kemarin terpilih menjadi salah satu delegasi dari Future News Worldwide. Future News Worldwide sendiri adalah acara yang diadakan oleh British Council. Jadi di sini tuh mereka mengundang masa depan dari journalism, tapi di sini mereka tuh nggak emphasize journalism untuk yang ingin menjadi wartawan. Mereka juga meng-emphasize untuk pelaku media, misalnya kayak fotografer, terus juga reporter, dan salah satunya adalah penulis buku. Karena menulis itu sendiri juga merupakan satu bagian dari journalism. Dan hal itu yang membuat aku terpilih menjadi salah satu delegasi dari sekitar
sekitar berapa ribu, mungkin sekitar 2.000 sampai 3.000 orang yang mendaftar, dan yang terpilih hanya 100. Dan itu semua menurutku aku dapat karena prestasiku tadi di menulis cerpen. Jadi kalian jangan pernah ngerasa ragu untuk menulis, karena itu bakal memberikan sekali pengalaman baru, kesempatan baru, dan prestasi-prestasi gitu. Oke, next. Nah, ini pertanyaannya nih. Memang apa sih prospek dari jadi penulis ini? Apa sih? Kira-kira apa? Mbak Sheryl. Nah, iya. Prospek jadi menulis sendiri itu ada banyak banget, dan kebetulan udah aku rangkum juga di slide selanjutnya. Ya. Ya. Nah, ini adalah beberapa pekerjaan yang bisa kalian dapatkan atau prospek-prospek dari menulis. Jadi kalau kita bisa menulis tuh, kalau kita bisa menulis, meskipun itu awalnya cuma cerpen, kalian bisa mengaplikasikan kemampuan menulis itu untuk ke berbagai pekerjaan atau prospek-prospek lainnya. Ini contohnya, kalau aku boleh cerita, aku tuh awalnya juga hanya bisa menulis cerpen. Tapi karena aku menulis cerpen itu kan berhubungan dengan gramatika dan ejaan. Jadi aku mau nggak mau memang harus menghafalkan, entah itu tanda baca, entah itu cara membuat kalimat efektif, terus juga aku juga menghafal berbagai vocabulary baru dari kamus gitu, dan aku merasa hal itu amat sangat membantu. Dan memang pada akhirnya dengan kita bisa menulis cerpen, kita tuh bisa merambah ke hal lain. Misalnya kalau kalian pengen ke arah ilmiah, kalian bisa banget jadi researcher, bisa juga kalian bikin makalah, juga bisa bikin buku, atau mungkin kalau kalian minatnya ke bisnis, dari menulis itu kalian juga bisa membuat presentasi, membuat surat buat laporan, atau mungkin ke jurnalistik juga kalian bisa menjadi wartawan. Jadi intinya dengan kalian bisa menulis, kalian tuh bisa banget terbuka untuk kesempatan-kesempatan lain. Meskipun awalnya senang gitu kalau kalian mau merambah ke hal-hal lain gitu. Bisa di next lagi. Next lagi. Oke. Nah, ini. Ya. Ya. Nah, selanjutnya ini adalah tips mengikuti lomba menulis cerpen yang telah aku rangkum. Yang pertama, kita tuh harus mencari lomba yang kita minati, baik dari segi tema, subtema, dan kemampuan. Jadi kalian kalau ikut cerpen tuh apalagi buat pemula ya, jangan yang misalnya kalian tuh tertariknya untuk menulis cerpen tentang persahabatan, tapi tiba-tiba kalian ikut lomba yang misalnya tentang kematian, entah itu atau mungkin tentang kesedihan. Jadi kalau menurut aku ya, kalau misalnya untuk menumbuhkan semangat, menumbuhkan passion, tuh kalian harus memulai dari suatu hal yang kalian minati. Jadi pertama tuh kalian mungkin bisa cari lomba yang memang kalian sukai aja gitu, entah itu temanya, entah itu penyelenggaranya. Selain itu, kalian juga harus memperhatikan buku panduan. Kayak siapa aja sih yang menyelenggarakan lomba itu, dan tujuan lomba itu apa. Kenapa ini penting? Karena dengan kalian tahu siapa panitianya, terus mereka nyarinya apa, kalian bisa menerka-nerka, oh kira-kira yang mereka mau tuh cerpennya seperti ini. Selain itu, kalian juga usahakan ide kita mendekati apa yang tertulis di buku panduan. Jadi misalnya kalau di buku panduan mereka minta tentang persahabatan, ya udah kita bikinnya tuh gak apa-apa, kita mau bikin seaneh mungkin, maksudnya seenggak nyambung mungkin dari plot. Ya, terdengar Mbak Sheryl. Bentar. Mbak Sheryl nggak terdengar. Halo?
Sheryl, Halo. lagi tidak terdengar tadi Sheryl. Oke, diulangi lagi. Mohon maaf, ya mungkin aku akan lagi tips mengikuti lomba menulis cerpen. Yang pertama, kita tuh harus mencari lomba yang kita minati, baik dari segi tema, subtema, dan kemampuan. Kenapa? Karena dengan kita mengikuti lomba yang memang kita sukai dan kita minati, kita tuh akan lebih tergerak untuk membuat cerpen yang bagus. Selain itu, kita juga harus memperhatikan, misalnya siapa sih panitia penyelenggaranya, dan judul lomba itu apa. Dan juga kita harus mengusahakan ide kita mendekati apa yang tertulis di buku panduan. Hal ini agar kita tuh bisa tahu cerpen kita tuh nggak terlalu kemana-mana, dan juga kita harus memastikan kalau misalnya kita mau buat cerpen yang bagus banget nih yang sampai menang. Kita tuh harus mendekati, karena biasanya untuk ide itu mungkin masuk sekitar 30-40% dari keseluruhan penilaian, selain gramatikal dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kita bisa mulai mapping dengan membuat kerangka penulisan, mencari referensi, menarget proses harian, dan jadwal konsultasi pembimbing. Pembimbing di sini tuh nggak harus yang guru, nggak harus yang dosen atau sebagainya. Kalian juga bisa mulai dari minta ke teman kalian gitu. Misalnya, tolong dong baca cerpen gue gitu. Atau mungkin minta teman, minta orang tua untuk nge-proofread cerita kita gitu. Mungkin bisa di next. Oke, sebentar. Nah, ini. Ya. Oke. Nah, sekarang aku akan menjelaskan sedikit tentang definisi cerpen. Dari KBBI sendiri menyebutkan bahwa cerita pendek adalah kisahan pendek atau kurang dari kata yang memberikan kesan tunggal dan dominan dengan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Nah, ini sendiri merupakan definisi yang membedakan antara cerpen dan novel. Karena biasanya kalau cerpen itu dia tuh karena singkat ya, jadi nggak terlalu banyak-banyak banget untuk tokohnya, untuk kasusnya, untuk alurnya, terlalu. Karena kalau misalnya novel kan ada bab-babnya, kalau cerpen tuh mungkin hanya sekitar 5-6 halaman. Jadi cerita tersebut entah itu berfokus pada satu tokoh atau satu masalah. Jadi intinya memang lebih singkat ketimbang novel gitu. Ini bisa di next lagi. Ya, silakan Mbak. Selanjutnya, ciri-ciri cerpen. Yang pertama, peristiwa cerita yang ditampilkan tidak banyak dan rumit. Hal ini berkaitan dengan cerpen yang bersifat pendek dan ringkas. Maksudnya peristiwa yang ada di cerpen itu tidak terlalu rumit dan juga tidak terlalu memakan banyak halaman. Jadi nggak yang terlalu rumit-rumit banget, nggak yang seri-seri gitu. Cerpen itu cuma memusatkan sama satu masalah. Selain biasanya tokoh yang ditampilkan juga nggak banyak. Alur cerita yang ditampilkan umumnya rapat. Rapat di sini tuh bukan berarti alurnya tuh harus maju mundur atau gimana, gak, itu tuh bebas banget. Cuma memang untuk cerpen alurnya biasanya nggak yang terlalu ribet-ribet banget gitu, dan rentang waktunya juga tidak terlalu panjang. Gitu. Mungkin bisa di next lagi untuk halaman selanjutnya. Oke. Ya. Ya. Selanjutnya aku akan menjelaskan unsur-unsur cerpen. Pertama ada alur atau plot. Kalau misalnya kalian tahu, alur itu adalah bagaimana semacam rangkaian agar sebuah cerpen itu jelas gitu. Maksudnya alur itu kayak semacam ada alur mundur, alur maju, atau alur maju mundur. Jadi itu semacam garis timeline yang akan dibuat untuk menentukan cerpen ini tuh arahnya mau kemana. Setelah itu ada juga tema. Tema itu adalah semacam topik utama dari cerpen. Jadi maksudnya itu adalah tema utama, tema besar yang dipilih oleh kita untuk membuat sebuah cerita. Tema itu bisa
bisa keluar, memang kalian sukai. Selanjutnya ada penokohan. Penokohan itu adalah pembuatan entah itu tokoh, entah itu sifat atau wataknya, atau mungkin di situ juga kita bisa menambahkan entah tokoh itu memiliki sifat seperti apa, dan juga ada protagonis, ada antagonis dan lain sebagainya. Jadi penokohan itu adalah cara kita untuk menunjukkan sebuah tokoh di dalam suatu cerita. Selanjutnya ada latar. Latar sendiri di sini bisa latar tempat, bisa latar waktu. Jadi intinya latar ini digunakan untuk membangun suasana. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat itu adalah pesan atau mungkin semacam motivasi, semacam materi yang kita dapatkan dari sebuah tulisan. Mungkin bisa di next. Ya, oke. Dah. Terlihat? Mohon maaf dulu. Oh, belum. Sebentar. Ini kadang-kadang suka begini nih. Apakah sudah terlihat? Ya. Oke. Sheryl? Iya, sudah terlihat. Sekarang aku akan menjelaskan tips mencari ide untuk cerpen. Yang pertama itu menulis dan membaca setiap hari. Yang kedua, mendengarkan kritik dan masukan. Yang ketiga, melakukan dialog tentang isu terkini dengan guru maupun teman. Dan yang terakhir, kita bisa melihat judul pemenang lomba cerpen. Jadi kita punya semacam gambaran gitu. Oh, ternyata dia bisa menang dengan menulis judul seperti ini. Gitu sih kalau menurut aku. Ya. Next. Ya. Yang pertama, kalau kita mau menulis cerpen, di sini aku akan memberikan tipsnya. Yang pertama itu kita harus membuat judul. Judul sendiri merupakan satu kalimat yang terdiri dari beberapa kata. Nah, judul ini bisa dianggap semacam hal yang bisa membuat kita suka atau malah nggak suka dengan cerpen. Jadi, kalau misalnya kita mau nulis judul, kita tuh harus memastikan judulnya itu memang sesuai dengan cerpen yang mau kita buat. Karena kalau nggak sesuai itu agak-agak rancu dan juga takutnya bisa membuat orang yang tadinya tertarik dengan cerpen kita jadi nggak tertarik. Nah, cara membuat judul yang baik, tentunya kita bisa menggunakan kata-kata unik. Dan juga kita harus membuat judul kita ringan dibaca dan bersifat persuasif dan menimbulkan keingintahuan. Maksudnya tuh di sini kita tuh bisa membuat judul yang memang ringan dibaca. Jadi kita tuh jangan misalnya kayak kita mau bikin tentang perjalanan wisata gitu. Terus kita bikin judulnya kayak karya wisata di pantai pada tanggal, itu kan kayak nggak terlalu penting ya. Mungkin kita bisa bikin judul ringkasnya tuh liburan ke pantai apa, misalnya Pantai Losari atau mungkin pantai, jangan terlalu boring, jangan karya wisata liburan SD ke gitu, pokoknya jangan gitu ya gitu. Mungkin bisa di next. Oke. Ya. Selanjutnya, tips menulis cerpen adalah kita bisa menggunakan kalimat efektif. Maksudnya kalimat efektif itu apa sih? Kalimat efektif adalah kalimat sederhana yang juga jelas. Jadi kalau kita menulis cerpen, kita harus menghindari kalimat panjang yang belit dan juga kalimat majemuk. Maksudnya tuh kayak gimana sih? Maksudnya kalimat panjang yang berbelit-belit itu kita nggak masalah menggunakan kalimat majemuk. Tapi entah itu kalimat majemuk bertingkat, kalimat majemuk setara, atau mungkin kita mau pakai kalimat biasa gitu, kalimat yang bukan kalimat majemuk itu juga bisa. Tapi kita harus memastikan kalimatnya tuh efektif. Jadi jangan yang terlalu banyak subjeknya, tapi misalnya tidak jelas gitu. Ini aku udah ngasih contoh. Contohnya mungkin bisa ke bawah. Oke. Ya. Ya. Nah, ini contoh dari kalimat efektif. Ini dari cerpen Semut karya Ibnu. Jadi, ini benar-benar di luar kebiasaan. Keheningan yang memantul dalam ruang kamar tidurnya bergetar sampai ke hatinya. Sudah menjelang tengah malam. Berarti sudah sekitar 2 jam pula ia meringkuk di tempat tidurnya tanpa dapat memicingkan mata. Jadi kalau kalian dilihat di sini tuh kalimatnya efektif. Kenapa? Karena di sini tuh
dia tuh tidak menggunakan kata-kata yang bertele-tele, dan juga kalau bisa kalian lihat di strukturnya itu dia tidak melakukan pemborosan kata. Jadi ini bisa banget kalian ikutin kalau kalian membuat cerpen. Jadi kalian harus memastikan kalimat yang kalian buat itu, entah itu kalimat, entah itu paragraf, tuh tidak selalu bertele-tele dan juga langsung to the point gitu. Mungkin bisa di next lagi. Nah, selanjutnya dalam membuat cerpen kita tuh harus menyusun paragraf awal. Aku sih kalau bikin cerpen tuh selalu bikin, kalau bisa paragraf awal tuh harus disusun dengan menarik. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian mau membuat orang tuh tertarik, kalian tuh harus membuat first impression yang bagus. Dan salah satu caranya adalah dengan menyusun paragraf awal yang menarik. Ini aku buat contoh. Jadi ini dia menggunakan kata-kata matahari merangkak tinggi. Hari sudah semakin dewasa. Langit biru yang membentang indah tetap setia memayungi bumi. Jadi kalau kalian di sini tuh ini tuh unik gitu. Karena di sini seakan-akan matahari itu matahari itu seperti makhluk hidup. Hari juga menjadi dewasa dan lain sebagainya. Jadi di sini tuh kita bisa melihat dia menggunakan semacam gaya bahasa yang intinya menyatakan bahwa barang-barang, entah itu barang, entah itu memang benda alam yang tadinya tuh tidak mungkin gitu loh mempunyai sifat-sifat seperti manusia, tapi di sini dia menggambarkannya seperti itu. Jadi kalian kalau mau buat cerpen, kalian harus memastikan paragraf awal kalian tuh memang menarik dan juga menimbulkan keingintahuan, menimbulkan curiosity, juga menimbulkan berbagai kesan-kesan baik gitu. Jadi ini mungkin bisa kalian save kalau kalian pengen menulis cerpen juga. Lalu selanjutnya, setelah kita menentukan judul, membuat paragraf utama, kita harus membangun suasana cerita. Suasana cerita itu sangat erat kaitannya dengan latar atau setting. Kita bisa membuat suasana cerita mulai dari entah itu mencekam, entah itu sedih, entah itu merasakan senang dengan menampilkan latar atau settingnya tepat. Secara sederhana, latar bermakna lokasi atau tempat terjadinya peristiwa cerita. Dan latar sendiri terbagi menjadi dua. Pertama, latar material, menunjukkan tempat dan waktu terjadinya peristiwa. Dan latar sosial, yaitu segala macam keadaan sosial budaya masyarakat yang tampak dalam cerita. Latar ini amat sangat berfungsi, amat sangat berguna kalau kita mau membangun suasana cerita. Jadi menurut aku, kalian kalau misalnya membuat cerita yang bagus, kalian harus memastikan kalau kalian memberikan atau menampilkan latar-latar berikut. Oke. Mungkin bisa di next lagi. Ya. Nah, ini tuh adalah contoh latar. Jadi di sini dia langsung bilang Arjowinangun, pasar induk di Kabupaten Pacitan ini seakan tak pernah mati. Selalu hidup mendenyutkan jantung setiap penduduknya yang selalu bergumul dengan aktivitas tiada henti. Kalau kalian lihat di sini tuh membangun suasananya tuh udah bagus banget. Dia tuh menjelaskan tentang Arjowinangun, yaitu pasar induk. Tapi di situ terlihat latar sosialnya, yaitu selalu hidup mendenyutkan jantung setiap penduduknya yang selalu bergumul dengan aktivitas tiada henti. Jadi di sini dia cerita kalau selain Arjowinangun sebagai pasar, ternyata juga dijadikan mata pencaharian untuk berbagai orang di Kabupaten Pacitan. Jadi kalau kalian mau buat suasana cerita, kalian harus memastikan latar kalian memang mendukung hal tersebut. Jadi kalian tidak hanya menjelaskan tentang latar tempat, latar waktu, tapi juga kalian menjelaskan nih aktivitas sosial apa saja yang sedang terjadi di tempat tersebut atau di waktu tersebut gitu. Mungkin bisa di next lagi. Nah, selanjutnya ada tips menulis cerpen, yaitu penokohan, tokoh, dan alur. Jadi kita ingat ya cara membedakan antara menulis cerpen dengan menulis novel, yaitu kalau misalnya dalam membuat cerpen, jumlah tokohnya itu tidak banyak. Dan penokohannya itu ditampilkan sekilas, hanya diperlukan untuk mendukung cerita. Selanjutnya, alur dalam cerpen sebaiknya bersifat rapat. Kalau misalnya kalian mau tanya perbedaan tokoh dan penokohan, tokoh itu bisa dibilang seperti misalnya nama.
Tapi penokohan itu, entah itu watak, entah itu nanti dia sikapnya bakal seperti apa, entah itu nanti dia akan mempunyai konflik dengan siapa. Jadi intinya tapi yang membedakan antara penulisan cerpen dan novel, penokohannya itu hanya ditampilkan secara sekilas. Jadi hanya diperlukan untuk mendukung cerita. Kita nggak mungkin kan menjelaskan misalnya ada 3 tokoh, kita menjelaskan tuh semuanya, latar belakangnya, terus mungkin ada masalah apa, itu nggak mungkin. Kita pasti hanya berfokus kepada main karakter atau karakter utama, dan untuk karakter pendukung biasanya kita hanya menjelaskannya secara implisit atau tidak terlalu jelas gitu, tidak terlalu yang jelas banget. Mungkin bisa di next. Nah, ini adalah contoh cara menekan tokoh. Sebenarnya ia cuma orang biasa. Laki-laki 33 tahun yang sebelum berkeluarga. Pendidikannya pun cuma sampai tamat SD saja. 4 tahun lalu ia pergi dari kampung halamannya. Memilih jadi bagian tak diperhitungkan oleh struktur kehidupan kota. Ini tuh salah satu contoh dari mungkin kalian tidak melihat nama, tapi memang untuk menulis tokoh tuh kita tuh tidak perlu harus spesifik menulis namanya siapa. Karena kalau dari cerpen itu kalian juga bisa menggunakan entah itu kata ganti seperti aku, dia, kamu, atau mungkin kata ganti orang ketiga menggunakan nama. Jadi memang bebas untuk menampilkan tokoh seperti apa, dan ini aku contohkan kalau misalnya tokohnya ini jadi diceritakan oleh orang kedua ataupun orang ketiga. Mungkin bisa di next lagi. Okay. Nah, terus selanjutnya ini hal yang paling salah satu hal penting dari menulis cerpen itu menulis ending. Kenapa? Karena kalau misalnya cerpen itu kan hanya 5 sampai 6 halaman, dan kita tuh pengen orang kalau baca cerpen kita itu tuh langsung merasa tersentak gitu, merasa terkejut. Jadi saranku, kalau cara membuat cerpen yang baik, endingnya tuh harus memberikan kesentakan atau kejutan. Misalnya nih, kalian bisa membuat open ending. Open ending tuh apa sih? Open ending tuh ketika cerpen yang kalian buat itu kalian tidak secara spesifik mungkin menuliskan misalnya tokohnya menang atau kalah, tapi kalian membuat tokohnya itu seakan-akan berada di situasi yang memang tidak jelas gitu masa depannya seperti apa. Ini juga bisa banget kalian gunakan kalau misalnya kalian pengen pembacanya itu menerka-nerka, pembacanya itu yang memilih sendiri endingnya tuh akan seperti apa gitu. Nah, ini contoh cara menulis ending. Gini contoh, aku bacain aja ya. Bapak yang selalu menyayangi keluarga dengan caranya sendiri. Bapaklah pahlawan paling nyata dalam hidupku yang selalu mengistimewakanku, walaupun Bapak hanyalah bapak diriku. Ini tuh salah satu cara membuat endingnya bagus, dan di sini tuh dibikin plot twist itu di akhir, yaitu ditulisan walaupun Bapak hanyalah bapak diriku. Jadi kalau misalnya kalian mau nulis cerpen, mungkin kalian bisa menulis tentang ibu. Kalian misalnya menceritakan tentang ibu kita tuh menceritakan berbagai pengalaman yang kita dapatkan, tapi ternyata di endingnya tuh kita menjelaskan kalau ternyata ibu kita tuh sudah meninggal. Jadi itu tuh adalah salah satu berbagai cara menuliskan ending atau menciptakan ending yang memang membuat pembaca itu jadi ternyata seperti ini, yang membuat pembaca jadi terkejut, membuat pembaca jadi merasa aku tidak pernah memikirkan kalau nanti akan menjadi seperti ini gitu. Jadi kalau kalian membuat ending, aku sarankan kalian memang membuat ending yang memang memberikan kejutan. Entah itu ada plot twist, entah itu ada hal-hal lain yang memang bisa membuat orang-orang yang membacanya tuh wah ternyata seperti ini gitu. Ya. Nah, ini adalah tips terakhir, yaitu kalian harus melakukan proofread cerpen. Gimana sih caranya melakukan proofread? Caranya itu kita tuh harus memastikan kembali, pertama, apakah gaya bahasa yang kita gunakan dapat dipahami oleh pembaca, apakah konflik yang dibangun dalam cerita sudah logis, apakah ending cerita telah tepat, apakah ada kesalahan ejaan, salah ketik, dan lain sebagainya. Untuk melakukan proofread ini, kalian tuh bisa banget dibantu, mulai dari dibantu teman, dibantu keluarga, atau dibantu guru, dosen, dan lain sebagainya. Menurut aku, proofread ini adalah salah satu hal yang paling bermanfaat dalam menulis cerpen, karena dengan kita melakukan proofread,
kita tuh menjadi tahu gitu, ada berbagai hal yang tadinya tuh luput dari kita, tapi pada akhirnya kita revisi dan kita ulang gitu. Jadi menurut aku kalian harus banget setelah bikin cerpen gak cuma langsung dikirim gitu aja, tapi kalian juga harus melakukan proofread ulang dari cerpen kalian itu dengan cara membaca-bacanya gitu. Nah, ini adalah salah satu quotes yang aku dapat dari internet. Jadi kata-katanya itu, you don't start out writing good stuff. You start out writing crap and thinking it's good stuff, and the incredible you get better at it. Maksudnya dari quotes ini adalah kita tuh nggak mungkin gitu nulis langsung bagus. Itu tuh nggak mungkin. Kita tuh pasti awal nulis tuh jelek. Bahkan aku awalnya tuh pas nulis, pas aku kelas 1 SD, itu tuh benar-benar aneh banget kata-katanya tuh. Udah gitu juga mulai dari plot, mulai dari alur, penokohan, dan lain sebagainya tuh benar-benar kacau. Tapi waktu itu aku menganggap itu bagus. Dan memang hal itu yang harus kita dapatkan, yang harus kita lalui gitu. Jadi pada awalnya memang ketika kita menulis, kita tuh pasti akan menulis dengan buruk. Kita akan menulis dengan jelek dulu, tapi lama-kelamaan kita tuh pasti akan menjadi bagus dalam akhirnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang mau mulai nulis, please banget kalian bisa mulai dari sekarang, karena memang menulis itu amat sangat bermanfaat, amat sangat bagus gitu kalau kalian memang mau menekuninya. Dan kalau kalian mikir, aduh aku masih terlalu muda atau terlalu tua, ingat gak ada hal yang gak mustahil. Aku sendiri aja nulis dari SD gitu, dan Mungkin aku tuh bisa kebetulan cerita Mbak Sheryl, ini kan ada waktu masih kelas 4 ya. Waktu SD ini udah ada berapa buku nih? Coba cerita deh proses pembuatannya nih, coba nih. Mungkin Manyumom yang pertama ya. Oke. Nah iya, kebetulan aku sendiri udah nulis tuh sekitar dari sebenarnya aku tuh nulis dari umur 6 tahun, tapi aku waktu itu memang, ya kan aku udah bilang tadi, nggak mungkin kita bisa langsung nulis, nggak mungkin kita langsung bisa bagus. Aku sendiri butuh sekitar 4-3 tahun ya, sampai akhirnya aku di usia 9 tahun pertama kali diterbitin. Jadi aku waktu itu tuh langkah-langkahnya pertama yang pasti aku nulis, dan kebetulan waktu itu memang aku diberikan kesempatan gitu untuk membeli buku. Jadi tuh dulu aku memang dari orang tua aku sendiri memberikan aku banyak buku bacaan. Nah dari situ, dari aku membaca tuh aku dapat banyak banget inspirasi yang pada akhirnya membantu aku untuk menulis. Dan ya setelah itu aku tuh kan mulai garap dari umur 6 tahun. Tapi aku juga sebenarnya aku dari umur segitu juga udah mulai cari-cari penerbit, udah mulai aku clipping juga cerpennya. Tapi pada akhirnya setelah entah berapa penolakan, aku tuh baru benar-benar diterbitin di penerbit tuh di usia 9 tahun gitu. Coba Mas Sheryl cerita tentang Manyumom tuh yang pertama yang diterbitkan di Penulis Cilik Punya Karya. Mungkin itu kan karya pertama yang diterbitkan ya. Mungkin bisa cerita. Maksudnya cerita dalam pembuatannya atau dari penerbitan? Oh iya. Kalau aku sendiri proses pembuatannya itu yang pasti kan aku pertama kan menulis cerpen, tapi waktu itu tuh aku tuh kepikiran aku tuh juga bingung kenapa aku bisa milih Manyumom. Jujur ya aku juga udah lupa kenapa aku bisa menulis tentang Manyumom. Tapi intinya aku tuh dulu memang kalau nggak salah terinspirasi dari lagu Bunda ya, yang ku buka album biru. Jadi intinya aku tuh kayak pengen, aku dulu suka sama lagu itu sampai mungkin merasa tersentuh gitu. Dan akhirnya aku berpikir aku pengen nih bikin cerita tentang ibu. Tapi aku pengen di sini yang uniknya adalah aku berceritakan tentang ibu tiri, bukan ibu kandung gitu. Jadi di sini aku bercerita tentang anak yang diadopsi dari panti asuhan. Tapi di sini awalnya dia tidak merasa senang gitu. Dia tidak merasa senang karena diadopsi, dia tidak suka dengan ibunya, tapi pada akhirnya dia suka dan mencintai ibunya. Itu sih intinya. Dan untuk proses pembuatannya sendiri, aku kebetulan kan dulu main Facebook. Jadi dan kebetulan dulu juga teman-temanku di Facebook, mereka juga penulis. Jadi bisa dibilang aku tuh salah satu yang berada di lingkungan yang memang penulis gitu. Jadi aku kan ngeliat, aduh mereka juga umurnya seaku nih, kok mereka bisa nulis aku enggak gitu. Dan ya dari situ aku juga jadi terbuka untuk bertemu dengan penerbit, dengan penulis, dan ya pada akhirnya alhamdulillah bisa diterbitin. Itu sih. Mungkin ini ya, ada lagi Mbak Sheryl mau sharing tentang? Enggak sih, masih untuk yang mungkin karena udah lama banget ya. Jadi mungkin untuk saat itu dulu sih. Oke, ya teman-teman ini ya,
Mungkin Mbak Sherly cerita tentang cerpen yang pernah juara, bisa nggak dikasih tahu kita? Bisa di share screen nggak? Cerpen yang pernah juara atau pengalamannya? Sepertinya kalau di share screen ya jangan ya, karena itu kan bukan punya aku. Tapi kalau misalnya kalian mau buka, itu tuh ada salah satu cerpen aku yang menang itu ada di buku. Jadi kebetulan aku 2 kali cerpenku yang menang tuh diterbitin di buku. Pertama Antologi Wisaka, itu diterbitinnya di penerbit Klorofil. Yang kedua Perempuan Penjaga Asa, itu diterbitkan oleh penerbit Lokamedia Samarinda. Tapi mungkin kalau yang membedakan antara menulis cerpen cerita pendek masa kecil dengan dewasa tuh menurutku cara membedakan membuat cerpen remaja dengan cerpen pendek mungkin lebih ke temanya kali. Kalau untuk remaja kan kita tuh bisa kalau untuk remaja mungkin kan kayak hanya terbatas tentang sekolah, tentang tentang persahabatan, tentang keluarga. Tapi kalau udah semakin tua, itu tuh kita tuh bisa mengeksplor banyak banget tema, mungkin tentang percintaan, tentang pembunuhan. Jadi intinya yang membedakan tuh lebih ke cakupan temanya aja sih gitu. Oke, Mbak Sheryl, ini ada pertanyaan dari Bu Maria nih. Bu Maria, masih ada Bu Maria? Bu Maria? Bu Maria C. Sunik dari USD? Bu Maria? Wah, saya bacain aja pertanyaan. Masih ada saya. Langsung aja Bu, langsung bertanya Bu. Ibu tentang... Bisa saya cek ke Mbak Sherylnya. Oke. Ini banyak anak saya yang jadi mereka anak-anak yang tertarik untuk cerpen. Gimana caranya memotivasi mereka membaca dan menulis cerpen, Mbak Sheryl? Gimana Mbak Sheryl? Kalau dimotivasi anak-anak yang tertarik ini Mbak Sheryl. Oke, Mbak. Mohon maaf, apakah bisa diulang karena nggak terlalu itu. Gimana Pak? Gimana Bu? Ya, ini yang ikut webinar ini banyak murid saya. Kebetulan materinya sekarang juga materi sedang cerpen ya Mbak Sheryl ya. Nah ini kalau anak-anak ini dimotivasi bagaimana supaya makin tertarik untuk menulis cerpen. Ya, silakan Mbak Sheryl. Nah iya, kalau menurut aku caranya kita menulis cerpen, gimana cara kita tertarik? Yang pasti itu kita tuh harus punya motivasi, punya passion dulu. Kalau aku sendiri dulu cara aku mencari motivasi untuk menulis cerpen, aku tuh pasti cari role model gitu. Maksudnya aku cari orang yang memang sukses dalam menulis cerpen. Dulu tuh aku tuh suka banget sama buku-bukunya Andrea Hirata. Aku juga suka sama bukunya Dewi Lestari. Jadi kalau menurut aku cara menumbuhkan cara untuk menulis cerpen, misalnya kalau mau dari eksternal, kita tuh bisa melihat contoh-contoh penulis yang memang sukses gitu, yang memang membuat kita tuh jadi ternyata dia bisa sukses ya dari menulis gitu. Terus mungkin kalau itu kan motivasi pertama. Yang kedua mungkin karena aku dulu aku jujur pas aku kecil aku tuh nggak punya motivasi yang memang mau nyari uang atau gimana, karena dulu memang pure karena memang aku suka nulis. Tapi mungkin saat aku makin beranjak dewasa, aku sadar kalau ternyata dengan menulis cerpen itu kita bisa banyak banget dapat manfaat, entah itu manfaat materi, manfaat penghargaan, manfaat prestasi dan lain-lainnya. Jadi kalau menurut aku caranya apa sih motivasi dalam kita menulis cerpen, ya pasti kita harus mencari role model. Dan yang kedua yang kedua sih menurut aku caranya motivasi tuh, walaupun kita udah nemu role model, kalaupun kita udah nemu nih, kita mungkin ngelihat tulisannya bagus banget, kita tuh jangan langsung minder, kita tuh jangan langsung yang dia keren banget ya, kalau aku kayaknya nggak bisa deh. Jangan kayak gitu, karena aku sendiri juga awalnya nggak bisa menulis cerpen sama sekali. Jadi inget ya, nggak mungkin aku tuh tiba-tiba bisa paham gitu cara tulis cerpen yang baik, cara membuat penokohan yang baik, alur yang baik, itu tuh nggak mungkin. Pasti kita tuh butuh yang namanya latihan, kita butuh yang namanya berkali-kali dulu salah, berkali-kali dulu tolak, baru pada akhirnya bagus. Jadi please banget kalau kalian di sini ada yang ragu, gimana sih cara nulis cerpen yang bagus, gimana sih kok cerpen aku jelek dan sebagainya, jangan minder dulu, karena nggak mungkin ada orang yang nulis langsung bagus, pasti ada proses gitu. Semangat ya untuk semuanya di sini yang mau nulis cerpen gitu. Boleh dikasih tahu dong ketika bikin buku pertama kali waktu
umur 9 tahun dapat berapa itu Mbak Sheryl? Untuk novel kecilnya itu? Jujur aku kurang tahu ya kalau misalnya untuk royalti, karena kan dibaginya kan sekitar 10%, tapi memang kalau untuk penulis itu mungkin aku juga kurang tahu sih dapatnya berapa. Bukan aku yang megang uangnya. Ya, Bu Maria sudah menjawab, Bu Maria? Bu Maria? Ya, terima Mungkin kasih atas jawabannya. Oke. Ini di Mungkin sini banyak anak-anak Ya. saya, murid-murid saya nih. saya buka pertanyaan kalau gitu ya. Silakan nih anak-anak dari Strada Santa Maria ya. Strada mana, Bu? Bukan. Dari Bakti mana? Mulia, Teluk Naga. Oh, Bakti Mulia, Strada Teluk Bakti Naga. Mulia. Silakan kalau mau bertanya, monggo langsung Ya, aja. anak-anak silahkan yuk. Langsung. Ini apalagi yang lagi Sumbernya yang ini ketemu langsung sama orang yang biasa nulis nih dan iya. masih muda sekali. Oke, silakan. Langsung aja. Silakan, ayo. Raise hand atau langsung bicara, boleh. Christian, dari mana Christian Alfianus? Ini bagus ini, dia udah mulai menulis ini. Oke, Ini silakan. bagus nih, ini alumni saya. Oke, silakan langsung. Christian? Atau siapa lagi yang mau bicara? Oke, kalau enggak sebelumnya saya ini deh. Mbak Sheryl, kalau nulis suka ada bosen ya. Cara nanggapi supaya nggak bosen ini kan kadang boring ya. Kalau lagi nulis nggak ada ide gitu ya. Gimana cara Mbak Sheryl untuk mengatasi kalau lagi nggak ada ide gitu? Gimana? Padahal ada tenggat waktu, misalnya harus menyelesaikan dalam waktu 3 hari gitu. Gimana kiatnya? Kalau aku itu kalau nggak salah namanya writer's block atau mungkin mental block. Jadi kalau aku cara mengatasinya sih biasanya aku kalau misalnya memang udah pusing, udah capek banget, biasanya aku langsung stop. Aku mendingan aku jalan-jalan, aku main game atau mungkin aku nonton TV. Jadi intinya aku refreshing dulu. Karena kalau otak dipakai terus kan capek. Biasanya aku kalau misalnya lagi stuck banget, aku biasanya aku stop dulu. Terus juga selain aku stop, aku juga biasanya ya gitu, aku cari-cari kegiatan aja gitu yang lain, karena biasanya dengan kita refreshing tiba-tiba aja gitu dapat imajinasi. Kalau aku sih gitu sih caranya. Jadi banyak-banyak refreshing gitu sih. Oke, ini Mas Christian Alfianus mau bicara langsung, silakan. Ya, terima kasih Pak. Oke, videonya boleh dibuka videonya. Oh ya Pak, baik Pak. Bentar Pak. Ya. Ya, silakan langsung bertanya. Ya, silakan. Silakan Christian. Saya akan nulis novel. Saya udah atur semua alurnya sampai akhir. Saya udah ingat semuanya. Cuman terkadang ketika saya nulis ada seperti yang mau saya ceritakan itu dalam yang alur udah saya buat. Itu saya bingung kadang membuat kata-katanya itu. Maksudnya diceritakan dalam bentuk tulisan itu. Pertanyaannya? Yang saya bingungkan itu, Pak. Bagaimana cara untuk mengerti, untuk mengubah yang mau saya tulis itu. Saya sudah tahu, tapi saya mau nulis, saya bingung mau nulisnya kayak gimana. Oke. Ya. Silakan Mbak Sheryl kalau mau dijawab. Oh, jadi mungkin ini tuh lebih mirip ke kayak misal kita udah punya ide, tapi kita bingung kan menulisnya apa. Kalau menurut aku juga kebetulan pernah kayak gitu, dan cara mengatasinya tuh biasanya aku cari-cari cerpen orang gitu. Jadi aku biasanya ngelihat gimana sih cara mereka menulis, karena ya ini bukannya plagiat sih, bukan kan kita nggak yang kita ngikutin ceritanya langsung. Tapi kalau aku biasanya aku melihat bagaimana cara orang lain itu menulis. Jadi kalau misalnya ada ide seperti itu,
aku jadi tertarik gitu. Misalnya awalnya mungkin aku ngikutin dulu nih gaya bahasanya dia, tapi lama-kelamaan pasti aku akan punya ciri khas sendiri gitu. Dan kalau menurut aku, kalau ketika kita punya ide, tapi kita nggak tahu mau nulisnya apa, mendingan kamu list dulu. Kamu taruh di notes, kamu taruh di notebook, ataupun di dimanapun itu, kamu tulis aja. Misalnya hari ini kamu punya ide, aku pengen nulis cerpen, tapi kamu bingung kan, ya kamu tulis dulu aja. Karena biasanya dengan kita tulis, besoknya nanti kamu jadi kepikiran lagi gitu, pengembangan dari ide-ide cerpen kamu itu. Jadi yang penting kalau tiba-tiba ada ide, kamu tulis dulu aja. Terus nanti perkara akan ada perubahan atau gimana bisa kamu tambahin nanti. Yang penting pertama kali kamu nulis dulu. Itu sih kalau menurut aku. Oke, Christian, ada tanggapan atau mau tanya lagi? Enggak, Pak. Jadi novel saya ini bukan novel ya. Jadi saya punya alur itu udah dari awal sampai ending. Kejadian-kejadian yang akan terjadi atau nanti ada masa misalkan ada orang meninggal atau apa itu saya udah atur semua. Lingkungan tuh misalkan kayak saya kan contoh saya tokoh utamanya nih. Jadi saat itu saya sedang di rumah, terus tiba-tiba ada kejadian nenek saya atau siapa tuh meninggal gitu. Yang saya bingung gimana cerita ini ya gitu kan. Ceritakannya apakah saya mulai dari hari ini atau malam ini atau habis lepas pulang sekolah atau apa gitu Pak. Itu yang saya bingungkan. Itu sebenarnya bridging ya. Bridging itu dari gagasan pertama ke gagasan kedua, gagasan ketiga itu ada yang mengkaitkan. Sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman saya juga pernah menulis itu, ya tergantung bikin aja. Ini mau ngomongin apa sih gitu. Jadi yang pertama misalnya ya, oh saya yang jawab sih, Mbak Sheryl aja dong, Mbak Sheryl. Oh jadi saya yang jawab. Silakan Mbak Sheryl. Aduh, lupa saya. Oke, Mbak Sheryl. Saya yang jawab. Oke. Mbak Sheryl. Terima kasih ya udah bantu menjawab. Tapi memang benar banget kalau menurut aku, gimana sih cara kita menentukan, sebenarnya itu tergantung dari kelogisan cerita kalian. Misalnya nih kalian mau bikin ceritanya nenek meninggal. Nah, misalnya kalian mau bikin dari pulang sekolah. Nah, itu juga nggak apa-apa banget. Yang penting nanti pada akhirnya tuh ketika misalnya endingnya adalah kalian mengantar nenek kalian ke tempat peristirahatan terakhir atau misalnya ke kuburan. Nah itu kan nggak mungkin kan kalian bikin alurnya tuh kayak sampai 1 bulan 2 bulan tuh nggak mungkin. Jadi kalau menurut aku cara kita menulis, kalau kita udah punya ide, kita udah punya ending segala macam, kita tuh harus sadar juga butuh kelogisan. Kayak misalnya aku bikin ceritanya tuh tokoh utamanya dapat beasiswa ke Australia gitu. Tapi misalnya dapat beasiswanya tuh hari ini, tiba-tiba besok udah di Australia, itu nggak mungkin karena kan kita harus buat visa, kita juga harus buat paspor, harus beli tiket dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut aku cara kamu menentukan gimana sih caranya bikin alur yang pas tuh yang pasti harus logis ya. Tapi perkara kalian mau bikin tentang apa itu pulang sekolah atau itu mungkin setelah pas malam atau mungkin pas pagi, itu nggak apa-apa. Yang penting pada akhirnya nanti ceritanya itu logis. Mungkin dari Pak Indiwan mau membantu juga untuk menjelaskan materi tentang bridging. Ya, bridging itu gagasan atau ide-ide. Misalnya gagasan yang pertama ya, gagasannya nenek meninggal. Terus satu lagi kegalauan kita. Nah, jadi harus ada kayak bridging, kayak ada jembatan. Jadi supaya logis ceritanya. Tadi benar. Kalau lagi meninggal ya tiba-tiba jangan kira-kira sebulan kemudian, waduh terlalu jauh. Kalau pas meninggal ya mungkin kesedihannya kita pada saat kita datang ke kuburan atau apa gitu ya. Mungkin Christian menarik sih kalau itu ya, namanya alur itu memang termasuk hak prerogatifnya si penulis ya kalau alur. Cuman setiap alur itu harus ada jalan cerita yang bisa memang kalau kita nonton film apa ya, ada film yang maju mundur nggak masalah sih, tapi harus ada bridgingnya, ada logisnya, gitu ya Christian ya. Iya Pak. Ya oke. Apakah ada lagi pertanyaan yang lain? Nggak apa-apa, yang baru belajar nulis cerpen nggak apa-apa. Ini dari Sekolah Bakti Mulia, silakan. Siapa lagi? Angelina, Valencia Gunawan, Gata, ayo silakan.
Ada kesulitan apa kalian pada saat menulis cerpen? Oke, oh ya monggo. Halo, ya. Mungkin biar sambil nunggu teman-teman mengajukan pertanyaan, mungkin saya akan bantu Mbak Sheryl ya. Kira-kira nih, kalau menulis cerpen yang baik itu, apakah harus sedih, apakah harus menyenangkan, ataukah harus tragis, atau apa Mbak sebenarnya? Yang menarik gitu sebenarnya. Apakah saya lihat sih ada cerita cerpen serem sekali, serem banget sampai dibikin film ya. Film ada beberapa cerpen jadi film gitu. Atau yang sedih banget. Sebenarnya gimana Mbak Sheryl? Yang paling asik itu nulis cerpen kayak apa sih? Kalau menurut aku, kalau kita mau nulis cerpen tuh sebenarnya nggak ada ketentuan kita tuh harus bikinnya tuh jadi seneng atau gimana. Tapi mungkin yang membuat cerpen tuh asik ya kan pada akhirnya tema itu cuma salah satu dari unsur, dari berbagai unsur kan. Ada tokoh, ada alur, dan lain sebagainya. Kalau menurut aku sih mau misalnya kita bikin cerpennya sedih, tapi ternyata kita tuh nulis alurnya tuh nggak jelas atau tokohnya juga aneh. Pada akhirnya kan cerpen kita tuh nggak bagus. Jadi kalau menurut aku, caranya kita menulis cerpen yang asik tuh ya pasti kita tuh harus memastikan berbagai unsur-unsur yang tadi aku udah jelasin itu memang runtut, terus juga pas dan juga logis gitu. Jadi kita tuh jangan yang misalnya sedih tapi sedihnya tuh sedih banget sampai yang kayaknya nggak masuk akal gitu, kayak misalnya hari ini meninggal, besok misalnya ibunya meninggal, besoknya bapaknya, besoknya adiknya, besoknya tiba-tiba dia, itu kan kayak terlalu sedih gitu. Maksudnya kita tuh harus memastikan kalau misalnya mau nulis cerpen, entah itu sedih, senang, seram atau lain sebagainya tuh yang penting unsur-unsur tadi juga jangan dilupain, jangan dibikinnya aneh juga, intinya memang harus logis gitu sih kalau menurut aku gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Cynthia Wibowo nih, silakan Mbak, langsung Mbak videonya. Oke, silakan. Mungkin mau nanya ke Mbak Sheryl, untuk cari ide cerpennya selama ini tuh gimana sih? Mungkin kalau misalnya buat ide cerpen anak-anak gitu ya, kan katanya pernah nulis di kecil-kecil punya karya ya, Mbak Sheryl ya. Nah itu waktu dulu tuh gimana sih bisa sampai kepikiran cari ide-idenya tuh gimana? Kan usianya masih kecil juga nih. Nah saya tuh punya anak juga nih. Kalau misalnya mau diarahkan biar dia asik menulis cerpen tuh gimana gitu? Mungkin punya saran? Oke, langsung aja, silakan dijawab Mbak Sheryl. Nah, iya terima kasih ya Mbak Cynthia. Jadi kalau aku kebetulan caranya menumbuhkan motivasi dan juga biar aku tuh bisa dapat ide. Jujur kalau aku dulu memang kan suka baca ya. Jadi kebetulan aku punya orang tua yang cukup suportif. Jadi dulu aku tuh dari kecil memang udah dikasih mulai dari ensiklopedia, terus aku juga dikasih majalah, dikasih buku cerita. Jadi memang mungkin awalnya dari situ gitu. Awalnya memang dari orang tua aku menyediakan buku-buku cerita. Tapi di situ memang aku juga suka gitu. Jadi dengan mereka memberi, tapi aku juga suka. Jadi menurut aku pertama banget yang bisa Mbak lakukan tuh yang pasti memberikan buku cerita. Terus mungkin Mbak bisa membacakan dongeng, Mbak juga bisa mungkin kayak ajak main, ajak baca buku gitu. Nanti lama-kelamaan pasti kan akan tumbuh sendiri gitu. Dan aku jujur ya, untuk ide-idenya ya sebenarnya karena masih kecil juga kan, pengalaman juga masih nggak banyak. Kalau misalnya aku cerita tentang diri sendiri kan nggak mungkin gitu, kayak masih SD, maksudnya masalah apa yang dihadapi oleh anak SD, pasti kan cenderung masalah-masalah sepele gitu. Tapi kalau caranya aku bisa dapet ide-ide untuk cerita-cerita sih, aku dapetnya itu dari bacaan itu. Jadi aku dengan membaca buku kan sama aja aku tuh membaca kisah orang lain. Jadi aku pada akhirnya tahu, oh ternyata gini ya pengalaman dia misal jalan-jalan ke luar negeri, oh gini ya cara dia bikin cerita ini dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut aku cara mencari ide itu tuh pasti kita harus baca, karena dengan baca kita tuh bisa tahu informasi, kita juga bisa dapat pengetahuan dari orang lain yang menulis buku itu. Itu sih Mbak, sepertinya mungkin dari sekarang bisa diajarin, mulai dari diajak aja gitu, suka baca nggak sih anak ini. Setelah itu mungkin kalau memang dia suka, pasti lama-kelamaan dia akan suka menulis juga itu. Karena
Mungkin juga bisa dibantu dengan ngasih buku yang memang dibuat sama anak-anak seumuran dia. Karena dari situ dia tuh bisa terbangun motivasi gitu, kayak merasa oh ternyata nggak harus usia gede, usia puluhan tahun gitu, nggak harus dewasa dulu untuk bisa menulis. Ternyata dari kecil pun kita bisa menulis. Itu sih kalau menurut aku, Mbak. Waduh, ini ada Ibu Tresia Trisetiawati nih. Mungkin bisa open mic, Mbak. Silakan, Bu. Mungkin ada pertanyaan buat saya. Sorry, baru bergabung, baru datang dari sekolah. Oke, boleh maaf, bertanya. jadi baru bergabung ya. Ya, silakan bertanya, Bu. Ya belum naik. Oke, ada lagi pertanyaannya? Bagaimana sih? Ya, silakan. Bolehlah aku nanya. Ya. Kadang-kadang untuk memulai sesuatu itu kan butuh motivasi ya. Ya, apalagi menulis suatu cerpen gitu ya, sesuatu itu. Dan aku mau tanya nih sama Sheryl, yang mendorong kamu untuk mau gitu mulai untuk membuat suatu karya tuh apa gitu yang mendorong kamu? Itu aja. Oke, silakan dijawab, Mbak Sheryl. Kalau aku jujur motivasi aku tuh dulu sederhana banget. Aku tuh dulu memang suka nulis gitu, dan aku tuh awalnya tuh motivasi aku jujur ya, aku kan dulu memang suka ke Gramedia. Terus aku tuh kayak pengen aja gitu, aku ke sana ke Gramedia, tapi aku nggak beli buku. Aku nggak beli buku orang, tapi aku beli buku sendiri. Aku pengen ketika orang ke Gramedia tuh ada nama aku di situ. Terus motivasi aku tuh pokoknya lucu banget dulu tuh. Kan kalau kalian tahu di Gramedia tuh ada komputer. Ada yang kalau kalian cari, kalian type nama penulis atau nama judul tuh ada di situ kan. Ada misalnya informasi stok dan lain sebagainya. Nah itu dulu motivasi aku yang benar-benar gede banget. Kenapa itu? Karena aku pengen ketika orang datang ke Gramedia, terus nulis nama aku di komputernya itu ada. Jadi aku tuh pengen ketika aku ke Gramedia, aku nggak lagi, entah itu aku ke Gramedia, ke Togamas, atau mungkin ke toko-toko buku lain, aku nggak lagi mencari buku orang, tapi di situ orang mencari buku aku gitu sih. Jadi keren. Kayak gitu dulu. Keren banget ya. Oke, adakah teman-teman yang ikut webinar ini di chat ada link untuk kehadiran dan untuk sertifikat ya? Silakan. Apakah sudah lihat? Kalau belum nanti diulang lagi. Ini ada, mungkin diulang lagi ya. Kalau misalnya belum, ada link kehadiran. Ya. Oke. Ini kebanyakan kan anak-anak Strada nih kayaknya. Pesertanya nih ya. Ayo dong anak-anak Strada, banyak yang tanya dong, mumpung ada kesempatan. Tadi udah Christian Alfian sudah satu. Oke, yang lain dong, ayo. Mumpung ada kesempatan ya untuk tanya ya. Yuk, silakan. Boleh tanya. Gratis loh. Nanti dikasih sertifikat juga. Tenang. Ya. Oke, silakan nih. Ada Gata. Gata, halo. Gata, boleh dibuka videonya? Gata. Emang harus ngomong apa? Gata. Harus ngomong apa? Ulang tahun gebar-gembor. Ya. Halo. Gata. Halo. Boleh nanya? Boleh, silakan. Ntar gua kirim deh buat beli mie goreng sama apa ya biar Ibu Tresia, kedengeran Bu Tresia. Bu Tres suaranya Bu Tres masuk. Kan buat Tresia. Bu Tres dulu sebentar Bu Tres. Oh sorry. Aduh. Yang ulang tahun Bu Tres, ulang tahun, selamat ulang tahunnya Bu Tresia ya, lupa nih ngucapin selamat ulang tahun. Aduh, semoga panjang umur ya. Aduh, sampai tadi kedengeran apa tadi? Kue atau apa? Mau nanya tuh. Oke, silakan. Mau nanya sepertinya. Silakan. Langsung aja. Gata, siapa yang mau bertanya? Oke, silakan. Ya, Gata tadi mau nanya sepertinya. Mbak Gata, ayo, monggo. Mantap. Ya, silakan. Mas Gata? Nggak jadi nanya. Tadi Agatha sepertinya mau nanya ini, Pak. Oke, silakan.
Ini teman-teman yang lagi belajar nulis cerpen, kesulitannya apa sih? Mungkin bisa disampaikan supaya nanti ini tadi udah dilihat dari contoh ya, ternyata paling susah itu bikin alur ya, alur cerita dan penokohan itu. Ya, mungkin ada yang berdasarkan pengalaman, ada kesulitan apa nih, terutama yang dari teman-teman siswa Strada Bakti Mulia. Oke, silakan. Ayo, silakan. Oke, itu atau Ibu Maria nih mungkin yang mengajar penulisan cerpen ya di sekolah ya, Bu? Guru bahasa Indonesia kami, Pak. Iya, Bu Guru Bahasa Indonesia. Silakan Bu Maria nanya. Silakan Bu Maria, sekolah mungkin nih. bisa membantu teman-teman Ya. yang mungkin masih pada malu nih. Oke, silakan. Iya nih, ayo anak-anak mumpung nih. Nah, kebetulan materi kelas 9 itu kan tentang menulis cerpen ya. Nanti pada akhirnya tujuan akhirnya supaya anak-anak bisa menulis cerpen. Nanti tugas terakhirnya. Nah, ini anak-anak kesempatan loh bisa ketemu dengan penulis hebat ya. Ini termasuk penulis zaman milenial ini. Masuk kalian juga termasuk masa milenial sekarang ini ya, usia milenial. Jadi nafasnya masih sama gitu ya. Seleranya nggak beda jauh antara Kak Sheryl dengan anak-anak Bakti Mulia ini. Oke, silakan. Jadi mumpung ini bisa tanya-tanya ya anak-anak. Nah, kebetulan mereka juga sedang presentasi nih, presentasi tentang materi cerpen. Waduh. Dan di sini juga bisa belajar bagaimana Kak Sheryl tadi presentasi. Nah, ya. Ya, anak-anak bisa tanya-tanya loh dengan Kak Sheryl. Silakan, ya. Ayo. Ada Christian Lee, ada Riselin, ada Chelsea. Ayo, silakan. Oke deh, dibantu dulu deh ya. Mbak Sheryl, ketika Mbak kan dari SMA 8 Tangerang ya, Kota Tangerang ya. Ya, terus kemudian kuliah di UGM, Komunikasi IUP ya. Boleh ceritain sih, penulisan itu penting nggak dalam proses kuliah Mbak ini? Oke, silakan Mbak. Sambil nunggu teman-teman yang bertanya. Iya, kalau menurutku menulis itu entah kita bakal masuk jurusan apapun ya, tapi ini mungkin spesifik ke kalau kalian mau masuk soshum, kayak misalnya mau masuk ke hukum, mau masuk ke manajemen, masuk ke komunikasi, menulis itu tuh penting banget. Jadi sebenarnya apapun yang akan kalian pilih nanti jurusannya, menulis itu penting karena ketika nanti kalian kuliah, kalian harus membuat skripsi. Dan kalau skripsi tuh kalian nggak cuma dari soshum, bahkan dari saintek kalian jadi dokter pun kalian harus bikin skripsi. Jadi ini kenapa menurut aku menulis itu penting banget, karena kalau misalnya kalian nggak bisa menulis, kalian nanti nggak akan bisa lulus kuliah, karena kan kalau kuliah tuh butuh bikin skripsi, butuh melakukan penelitian. Jadi kalau menurutku menulis itu amat sangat kepake ketika nulis. Apalagi kalau dari pengalaman aku kan dari ilmu komunikasi UGM. Ilmu komunikasi UGM itu dulu pas awal-awal 2 semester awal tuh tugasnya memang hanya cuma menulis. Jadi kita belum ada kerja kelompok, belum ada membuat project dan lain sebagainya, tapi lebih kepada menulis esai, dan itu bisa satu mata kuliah tuh bisa sekitar 3.000 kata. Jadi bisa dibilang kalau kalian nggak punya kemampuan menulis tuh akan amat sangat kesulitan ya. Jadi kenapa menurut aku kalau memang kita bisa menulis as soon as possible, itu amat sangat bermanfaat lagi untuk nantinya. Gitu. Mas Sheryl, ada pertanyaan dari Sri Rahayu Ningtyas. Apakah Sri Rahayu Ningtyas ada? Boleh langsung atau saya bacain? Sri Ningtyas, Sri Rahayu? Bacain aja, Pak. Oke, saya bacain ya. Mbak Sheryl, mungkin teman-teman sudah pada suka menulis cerpen, tapi hanya berhenti di buku tulis pribadi saja, Kak. Nah, biasanya itu punya kendala di penerbitan buku. Gimana ya, Kak, agar buku kita dapat diterbitkan dan banyak yang berminat dengan buku kita? Terima kasih. Coba deh jawab. Silakan dijawab, Mbak Sheryl. Nah, terima kasih. Jadi kalau misalnya untuk cari penerbit,
Jujur ya, pas zaman aku memang waktu itu lagi happening banget, maksudnya lagi trending banget penulis cilik. Waktu itu tuh aku sampai bingung mau nulis kemana karena udah ada KKPK, PCPK, CCPK, Bentang Pustaka. Jadi kebetulan kalau pas zaman aku memang penulis cilik tuh memang lagi di spotlight. Tapi kalau sekarang memang sih kalau sekarang tuh nggak terlalu yang banyak banget karena kan kita mulai beralih ke buku digital. Tapi masih ada penerbit yang menerima penulis dari anak-anak. Contohnya itu penulis Darmizan atau kecil-kecil punya karya. Nah, gimana sih cara kalian bisa tahu cara mengirimkannya? Kalau aku sih waktu itu aku beli buku dari Darmizan dan di halaman terakhirnya itu tuh ada biasanya kalau kalian mau menerbitkan buku, kirimkan cerpen kalian ke alamat ini. Setelah itu biasanya sekitar 3 sampai 4 bulan kemudian cerpen kalian akan direview dan kalian akan ditelepon atau dikirim surat kalau cerpen kalian akan diterbitkan gitu. Jadi kalau menurut aku untuk saat ini kalian bisa ke kecil-kecil punya karya. Kenapa aku ke situ? Karena memang itu salah satu penerbit yang udah lama banget, mungkin sekitar dari tahun 2003 atau 2005 tuh dia udah ada dan sampai sekarang masih ada juga. Jadi kalau menurut aku kalian bisa banget daftar di penerbit itu gitu. Pertanyaan lain nih dari Kak Chelsea. Kak mau tanya dong, kalau misalnya kita baru pertama kali menulis cerpen, apakah ada tema yang paling mudah untuk dipakai pemula? Nah, silakan. Nah, kalau itu jujur aja kalau aku tuh dulu awal-awal nulis cerpen pasti itu tentang persahabatan atau tentang keluarga. Kenapa? Karena itu tuh yang kita nggak perlu yang mikir banget, kita bisa cerita tentang keluarga kita, tentang teman kita, itu dengan gampang. Jadi kalau menurut aku untuk tema yang bisa kalian pakai untuk pertama kali nulis itu kalian bisa cerita tentang kehidupan sehari-hari dulu. Misalnya kehidupan di sekolah, kehidupan bersama keluarga. Karena itu kan yang memang paling dekat dan kita tuh kadang nggak butuh yang gak harus mengobservasi dulu. Kalau kita juga nggak perlu yang harus mencari-cari. Bukan kan teman-teman juga pasti punya keluarga, pasti punya teman gitu. Jadi coba aja kalian bikin awal mungkin tentang liburan bersama keluarga atau mungkin bermain bersama teman karena itu mudah banget dan kita cenderung nggak perlu banyak referensi, kita tuh udah bisa menceritakan sendiri dari pengalaman sendiri itu. Oke, menjawab pertanyaan. Apakah menjawab pertanyaan atau masih ada pertanyaan untuk ini? Oke. Ya, Mbak Sheryl. Kalau penggunaan bahasanya gimana Mbak Sheryl? Kan tadi kita ngomongin teknis ininya ya. Bahasa yang dipakai, bahasa Indonesia kah atau bahasa gaul kah? Atau bahasa anak muda, bahasa alay kah? Gimana Mbak Sheryl? Nah, kalau misalnya untuk cerpen, jujur aja karena kita tuh kan nggak yang mau bikin makalah atau mau bikin hal-hal yang itu ya. Aku tuh dulu nulis cerpen sampai sekarang juga biasanya pakai bahasanya tuh yang nggak formal. Maksudnya aku pakai bahasa nggak yang KBBI banget. Aku juga masih pakai kata-kata yang memang agak-agak gaul, tapi yang jelas kita kalau menulis cerpen tuh kita tuh nggak perlu yang harus baku banget, tapi juga jangan terlalu gaul sampai orang-orang tuh bingung gitu. Jadi mungkin kalau cerpen ini agak moderate gitu lah, maksudnya dia tuh nggak harus yang KBBI banget, nggak harus baku banget, tapi juga tidak boleh yang terlalu kita aneh-anehin, kita gaya-gayain gitu loh ceritanya. Jadi, tapi menurut aku itu sih hal yang bikin aku suka dari nulis cerpen karena kita tuh nggak terlalu dibatasi untuk mengekspresikan cerita kita gitu. Jadi kalau menurut aku bebas sih kalau kalian mau bikin gaya bahasa seperti apa, yang penting kalian pastikan cerpen itu ringan dibaca dan orang yang membaca juga nggak perlu yang pusing-pusing gitu mengetahui ceritanya tuh seperti apa gitu. Ini Kak Sheryl ada pertanyaan dari Yeskiel Andre. Yeskiel Andre ada orangnya? Ada? Langsung aja bertanya, silakan buka aja videonya. Yeskiel. Halo? Yeskiel Andre. Silakan. Oh, kalau enggak dibacain aja ya. Yeskiel. Waduh. Nih, pertanyaannya gini Mbak Sheryl. Kak Sheryl mohon izin bertanya.
apakah ada tema cerpen yang paling banyak digemari atau disukai oleh orang banyak? Nah, itu Mbak Seril pertanyaannya. Silakan dijawab, Mbak. Nah, biasanya sebenarnya kalau untuk tema itu biasanya kalau menurut aku ya Indonesia tuh kita tuh cenderung yang latahan. Maksudnya kita tuh kalau misalnya nih kemarin kalau kalian tahu ada yang misalnya kalau kalian tahu misalnya yang lagi tenar itu misalnya tentang cerita tentang drakor gitu. Misalnya ada drama Korea yang menceritakan tentang keluarga atau mungkinnya tentang mungkin kalian kalau ada yang nonton drakor misalnya kayak Hospital's Playlist. Nah, jadi kalau menurut aku untuk tema untuk digemari atau gimana sih menurut aku tergantung pasar ya, tergantung orang-orangnya juga karena kadang kita tuh lagi trending banget nih tentang misalnya persahabatan, biasanya trending lagi tentang keluarga. Jadi kalau menurut aku cara kita bikin cerpen yang memang sesuai dengan trending ya mungkin kita bisa lihat gitu. Sekarang yang lagi trending, yang lagi memang disukai orang-orang tuh menulisnya tuh tentang apa gitu, ceritanya tuh tentang apa gitu. Dan dari situ mungkin kita bisa personifikasi ke cerpen yang kita punya. Itu sih kalau menurut aku. Jadi buat teman-teman ya, mulailah dengan tema yang menurut teman-teman tuh mudah dilakukan dulu. Ya, mungkin tema-tema yang ada di sekitar kita, misalnya tentang persahabatan. Persahabatan, ada contoh bagus ya, cerpen persahabatan seorang orang tua dengan anjingnya. Nah, persahabatan itu sampai ketika orang tuanya meninggal, anjingnya masih menunggu di pintu rumah. Banyak ide ya, sebenarnya banyak ide, tapi tergantung kita. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan yang mau ditanya, Karen. Halo Kak, aku mau bertanya. Ya. Kira-kira ada tips atau gimana ya? Soalnya kadang-kadang suka kehabisan kata-kata gitu pas lagi bikin cerpen. Kehabisan kata-kata pada saat membuat cerpen. Oke. Iya. Mbak Seril. Sebentar, Mbak Seril masih ada sedikit gangguan. Oke, saya coba jawab dulu ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah kehabisan kata-kata pada saat membuat cerpen, begitu ya? Iya, betul. Oke, Mbak Seril bisa jawab? Ya, silakan Mbak Seril. Iya, kalau menurut aku, kalau misalnya kita lagi kehabisan kata-kata, kamu bisa banget pertama kamu berhenti dulu. Jadi kalau misalnya kamu udah bikin nih, udah jadi 3 halaman, terus kamu bingung kan mau lanjutinnya gimana? Kamu pertama berhenti dulu. Setelah itu kamu bisa coba, misalnya kamu nonton TV, kamu mungkin nonton YouTube, atau mungkin kamu main Instagram. Kenapa? Karena di situ kamu tuh bisa refreshing gitu. Nah, setelah itu, entah kenapa dengan kamu nonton film, entah itu kamu nonton YouTube, atau mungkin baca buku, itu tuh nanti pada akhirnya kamu akan kepikiran gitu kayak, oh ternyata enggak juga ya, maksudnya ternyata masih bisa dikembangin lagi. Kalau aku sih biasanya ketika aku kehilangan kata-kata, ketika aku bingung mau nulis apa tuh aku berhenti dulu. Terus aku mencari ide dengan cara nonton TV dan yang seperti yang aku sebutin tadi. Terus aku pastiin lagi setelah itu aku baru nulis. Jadi intinya memang kalau memang kita udah ngerasa pusing, kita ngerasa udah bingung, kita diamin dulu. Tapi setelah itu kita refreshing. Terus mungkin kalau kamu bingung mau masukin kata-kata apa, kamu bisa baca-baca cerpen orang juga ya. Jadi mungkin ada berbagai kata-kata baru yang pada akhirnya kamu bisa pahamin gitu. Jadi kalau menurut aku sih gitu. Oke Kak, terima kasih sudah menjawab. Lagi yang mau bertanya, waktu kita masih ada 20 menit lagi, mungkin bisa dimanfaatkan. Kalau yang mau bertanya nih, mumpung ada lagi nih. Oh, dari Bu Tresia nih. Coba Bu Tresia bisa langsung ngomong, boleh? Bu Tresia. Maaf ya, tadi belum di-mute. Saking ini. Oke, ini kan kita ingin mengembangkan bakat menulis nih. Kalau misalnya kita kuliah dari SMA atau SMK, kita lebih cocoknya mau melanjutkan kuliah di mana ya. Terus apakah penting kalau kita punya kemampuan bahasa asing untuk bisa mengembangkan bakat menulis? Mungkin itu aja, Pak.
Oke, silakan Mbak Seril, boleh dijawab. Nah iya, bagus banget pertanyaannya. Kayak kalau misalnya menurut aku ya, kalau misalnya SMK kamu mau mengembangkan sastra, menurut aku sih kamu bisa banget ambil jurusan yang berada di lingkungan soshum, dan gak harus sebenarnya kalau kamu mau misalnya jadi penulis banget mungkin bisa ambil sastra, tapi kalau misalnya kamu masih kamu tuh cuma pengen mengembangkan nulis tapi nggak yang harus jadi penulis banget, kamu bisa ambil semua mata kuliah, bisa ambil semua jurusan di soshum, misalnya jadi entah itu ngambil hukum, ngambil komunikasi, karena walaupun di komunikasi menulis itu cuma salah satu bagian, tapi itu kepake banget. Jadi menurut aku kalau misalnya spesifik mau jadi penulis mungkin bisa ambil sastra, tapi kalau misalnya mau mengembangkan menulis bisa ambil jurusan lain gitu. Terus kalau misalnya apakah menguasai bahasa asing itu bermanfaat? Menurut aku bisa banget bermanfaat. Apalagi kalau misalnya kita mungkin pengen jadi translator, pengen jadi interpreter, atau mungkin kita mau bekerja di perusahaan asing. Itu tuh amat sangat bermanfaat. Dan biasanya kalau misalnya kalian bisa bahasa asing, jadi otomatis kan kalian punya dua kemampuan. Misal kalian bisa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalau kalian punya dua kemampuan itu, kalian akan mempunyai value lebih ketimbang yang hanya bisa menggunakan satu bahasa. Jadi kalau menurut aku bisa banget kalau kalian mungkin awalnya menulis dalam bahasa Indonesia, selanjutnya kalian explore lagi, kalian juga belajar bahasa Inggris, dan pada akhirnya kalian nanti bisa dua bahasa. Itu tuh amat sangat bermanfaat banget. Jadi ya kalau menurut aku penting juga sih untuk menguasai bahasa asing selain bahasa Indonesia untuk menulis gitu. Oke. Ada pertanyaan lain? Bu Tresia mungkin sudah menjawab? Atau ada pertanyaan lain? Oke. Ayo dong yang lain dong yuk. Ini semangat dong. Pembicaranya semangat nih. Kamu yang harus banyak tanya. Ayo anak-anak BM. Bisa? Yuk. Nah ini ada pertanyaan dari Chelsea Vanessa nih. Coba. Kak Seril biasanya satu cerpen bisa menghabiskan waktu berapa lama? Pertanyaannya itu. Silakan. Jawab Mbak. Kalau aku jujur aja untuk nulis cerpen tuh untuk 5 halaman, kalau nulisnya aku cepet menulis tuh bisa mungkin sekitar satu hari ya, tapi yang agak lama tuh aku bisa nyari idenya, karena aku tuh tipe yang nyari ide dulu, terus aku misalnya mikirin alur, mikirin apa, setelah itu aku nulis. Jadi kalau menurut aku cara kita bikin cerpen cepet, cara bikin cerpen singkat tuh yang pasti kita harus nentuin dulu, misal kita mau tokohnya berapa, tokohnya seperti apa, terus misalnya yang tokoh utamanya tuh apa, konfliknya tuh apa, itu kalian tentuin dulu dari awal. Jadi ketika kamu nulis tuh bisa langsung diaplikasiin, mungkin jadinya cuma sekitar beberapa hari gitu. Oke, waktu Mbak Seril kan pernah juara di apa yang tentang perempuan ya Mbak ya, penulisan cerpen ya. Mungkin bisa diceritain dong idenya gimana, terus gimana pelaksanaannya gimana itu, yang waktu membuat tentang perempuan itu. Oh, jadi kalau yang waktu itu aku memang pernah mengikuti lomba yang ceritanya tuh tentang wanita, tentang itu sih, lebih ke aku tuh jujur, aku tuh salah satu hal yang buat aku tertarik tuh karena aku waktu itu kan melihat kan, misalnya aku tuh ngelihat kalau misalnya perempuan itu kalau misalnya di Indonesia kan masih kadang tuh kayak harus nurut banget, tapi maksudnya nurut dalam hal ini tuh bahkan sampai ke tahap yang nggak boleh dapat pendidikan dari suami gitu. Jadi aku di sini tuh mau meng-highlight kalau misalnya masih ada gitu ketimpangan di situ. Jadi misalnya perempuan dilarang untuk berkuliah atau mungkin mendapatkan pekerjaan dari suami gitu. Dan untuk idenya sih jujur aku juga bingung sih dapat dari mana. Cuma memang waktu itu kan temanya memang bukan kekerasan ya, ketimpangan gitu, ketimpangan yang dihadapi oleh perempuan. Dan di situ aku cari ketimpangan apa yang memang ada gitu. Dan menurut aku itu salah satunya adalah kalau misalnya apa sih tentang perempuan-perempuan yang memang dilarang untuk melanjutkan pendidikan gitu sih. Kalau ini gitu sih idenya. Terus bikinnya hasilnya waktu itu sempat dapat pujian ya atau gimana ketika membuat itu? Hasilnya aku kurang tahu sih, cuma waktu itu memang mendapatkan juara 1 di lomba menulis cerpen itu. Dan saingannya ternyata banyak yang dari S2 katanya ya, benar nggak? Itu kayaknya yang esai sih, cuma aku nggak tahu sih kalau misal saingannya S2 atau gimana, cuma memang saingannya dari seluruh Indonesia gitu. Oke, iya.
Mungkin ada lagi pertanyaan ini dari Angelina, Kendrick, halo. Oh, kini ada lagi nih, Gata. Lagi bertanya lagi Mbak Gata nih. Mbak Seril. Banget. Silakan langsung, Gata, kalau mau langsung bicara atau dibacain? Dibacain aja boleh. Oh, dibacain aja. Karena katanya lagi ada masalah jaringan di sana. Ya udah nggak apa-apa. Kak Seril, saya mau tanya. Saya kalau dapat ide buat cerita tuh dapat banyak dari awal konflik sampai akhir. Tapi tiap mau nulis langsung hilang idenya. Nah, gimana ya cara menyimpan ide biar nggak hilang? Gimana ya Kak? Ini pertanyaan dari Gata. Oke, silakan dijawab Mbak Seril. Nah, kalau aku dulu, aku biasanya nulis di notes. Jadi aku tuh misalnya hari ini punya ide, itu kamu harus nulis banget. Jadi walaupun kamu belum tentu nih jadi cerpen atau apa, kamu nulis aja. Kamu nulis aja di notes kecil atau di HVS atau apa, dan terus kamu simpan gitu. Terus mungkin kamu bisa taruh di file atau mungkin kamu taruh di tempat yang nggak hilang gitu. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Terus setelah itu mungkin kalau misalnya biar nggak hilang, kamu tuh kayak ya itu sih menurut aku lebih ke kamu nulis aja. Setelah itu kamu nanti baca ulang. Kalau misalnya udah 2 atau 3 hari, oh dari ide yang aku punya ini bisa dikembangin nggak ya? Atau aku ubah aja gitu. Jadi kalau menurut aku dari tahap pertama tuh memang harus ditulis dulu sama kitanya. Oke, itu ya Gata. Mungkin menjawab pertanyaan atau masih ada pertanyaannya Gata? Apakah sudah? Sudah. Terima kasih, Kak. Oke, Pak Indiwan. Iya, silakan. Mau tanya nih ya Mas Seril nih. Sebenarnya kalau kamu bikin buku, kamu dapat royalti nggak sih? Berapa penghasilan yang kamu dapat, tambahan uang saku yang kamu dapat dari hasil kamu bikin cerpen? Mungkin ini yang memotivasi teman-teman yang lain ya. Maksudnya bikin buku, ternyata menghasilkan, dapat uang, luar biasa banget gitu. Boleh dong cerita sedikit tentang itu? Saya cerita dulu boleh nggak Bu Tresia? Boleh, silakan. Karena waktu pertama kali Seril bikin tulisan pertama itu, saya yang menerima uangnya. Jadi waktu itu dia baru kelas 4 SD, dapatnya 2,5 juta. Nah, karena dia masih kelas 4 SD, ya saya sebagai orang tuanya saya kasih cuma 100.000. Terlalu banyak kelas 4 SD. Nah, ketika dikumpul-kumpulin, ketika dia mau kuliah, itu ada sekitar 18 juta. Sudah dikasih ke Seril dan dibelikan laptop. Itu Mbak. Tapi mungkin Seril bisa jawab deh kalau yang lain. Kalau ini yang buku-buku dia yang diterbitin waktu masih SD ya. Oke. Satu buku rata-rata 2,5 juta. Dengan halaman kira-kira 50 halaman. Oke. Ya. Silakan Mbak Seril jawab yang lain. Iya, sebenarnya sudah terjawab ya itu. Jadi kira-kira memang satu buku tuh kita dapat 2 juta 3 jutaan gitu sih. Cuma mungkin waktu itu aku kurang tahu ya, karena aku menerimanya hanya 100.000. Jadi aku nggak tahu. Jujur aku nggak tahu dapatnya berapa. Mohon maaf ya. Mungkin bisa mungkin Pak Indiwan bisa menjelaskan berapa lebih tepatnya. Berarti ayahmu hebat banget ya gitu. Pokoknya dikasih 100.000 udah beres gitu ya. Nah, karena waktu itu pertimbangannya baru kelas 4 SD, Bu Teresia. Kalau anak 4 SD pegang duit banyak-banyak kan hilang nanti. Jadi disimpan sama orang tuanya. Ketika Seril udah mau kuliah, dia minta belikan laptop yang termahal waktu itu. Kita beliin 18 juta waktu itu dikasih ke dia. Ya, berarti ada manfaatnya juga ya. Iya, betul. Membuat cerpen ternyata dia membuat buku, ternyata dia mendapatkan uang dan uang itu juga berguna untuk kebutuhan dia ya, beli laptop ya gitu ya. Dan waktu itu waktu masih SD itu dia sudah pegang handphone Bu, udah bisa punya handphone karena dari hasil itu ya kita kasih handphone waktu itu. Gitu. Kelas 4 ya, pikirannya kelas 4 SD waktu itu ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya soal ini biar penasaran sekalian. Mip mungkin mau bertanya, Mip Ardiananta, mungkin silakan. Kasih kesempatan nih. Halo Kak, aku mau nanya lagi dong. Oh boleh silakan. Aku penasaran sih, dulu kan katanya udah mulai dari kelas 4 SD ya. Itu ngirim naskahnya ke siapa dan mungkin dibantu orang tua atau gimana Kak? Langsung dijawab.
Jujur, aku waktu itu nyari sendiri. Jadi dari orang tua aku juga bingung tiba-tiba kok ada tiba-tiba. Jadi aku waktu itu cerita ke orang tua aku tuh langsung bentuknya tuh kontrak. Jadi aku tuh langsung ngasih daftar kontrak kayak papa mama aku udah dikontrak sama penerbit. Jadi dulu orang tua aku juga kayak bingung lah, kamu kapan ngirimnya. Jadi kalau aku waktu itu kebetulan aku memang punya Facebook ya. Aku tuh punya Facebook dari kelas 1 SD. Cuma dulu aku pakai Facebooknya nenek. Jadi kalau dulu mungkin ada Facebook namanya Sri Subekti, terus suka main Pet Society, itu berarti aku yang main. Terus jadi awalnya aku kan memang pakai Facebooknya nenek. Tapi dari aku pakai Facebook nenek itu, aku memang udah lihat kalau misalnya ada penerbit-penerbit yang memang menerima tulisan dari anak-anak. Jadi dari situ, dari awalnya aku pakai Facebook nenek, terus karena aku ngerasa ini nih lingkungan yang tepat buat aku akhirnya bikin Facebook lagi. Terus aku nge-add penulis cilik, mungkin berapa ratus penulis cilik aku add. Jadi pada akhirnya timeline aku tuh penuh gitu, entah dari penulis, dari penerbit, dari editor, dari ilustrator, ini penuh semua. Dan dari situ akhirnya aku dapat kesempatan gitu untuk dapat info-info penerbit. Tapi kalau kan itu kan zaman aku ya, kalau zaman sekarang menurut aku mungkin kalian bisa cari lewat Instagram, kalian bisa buka KKPK Mizan, itu tuh benar-benar menurut aku penerbit yang emang pas sih ya untuk anak-anak, karena emang dia untuk pembagian royaltinya juga bagus, dia juga intinya nggak terlalu lama terbitnya, jadi mungkin kalian bisa buka dari sekarang di KKPK Mizan gitu. Oke Kak, terima kasih. Oke. Mas Mip mau bertanya nih kayaknya. Silakan Mas Mip. Mip Ardinanta. Ini teman Sheryl di UGM nih. Oke, silakan. Oke, halo, selamat sore ya teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Mif Ardianata dari UGM ya. Saya ingin bertanya nih kepada Kak Sheryl. Kan Kak Sheryl ini udah masuk ke ini ya, tahap expert banget gitu ya di dunia penulisan, dunia cerpen dan lain sebagainya. Sementara kan mungkin saya dan teman-teman yang lain tuh masih kayak pemula banget gitu Kak. Nah gimana, mungkin saya ingin tanya gini sih Kak Sheryl, gimana langkah awalnya gitu Kak untuk menjadi seperti seorang Kak Sheryl? Karena kan kadang kita lihat ya orang tuh keren banget, orang itu menginspirasi banget, tapi kita tuh bingung langkah awalnya tuh seperti apa Kak? Apakah mungkin nyari penerbit dulu, atau mungkin kita coba bikin cerpen dulu, atau mungkin bergabung ke komunitasnya dulu? Karena terkadang mimpi kita tuh udah besar, kita udah muluk-muluk gitu ya, tapi kita nggak tahu langkah awalnya tuh seperti apa gitu. Mungkin Kak Sheryl bisa bercerita sedikit ya dulu gimana gitu. Apalagi kan kita beda ya timeline-nya, Kak Sheryl udah dari kecil, sedangkan saya sendiri udah kuliah semester 5 gitu, jadi kan agak sedikit berbeda. Mungkin bisa diceritakan sedikit ya, awal mulanya seperti apa gitu. Oke, makasih. Jadi kalau aku dulu, jadi kebetulan aku termasuk yang beruntung ya, maksudnya aku dari kecil itu memang udah bisa baca. Jadi kalau misalnya teman-teman mikir, aku tuh udah bisa baca dari sekitar umur 3 tahun. Jadi aku dulu bisa baca, terus dari orang tua aku karena ngelihat aku kok nih orang bisa baca gitu, mudah banget. Akhirnya orang tua aku dulu membelikan aku banyak banget buku, entah itu ensiklopedia, majalah. Dulu tuh aku tuh dulu dikasih majalah Bobo. Aku tuh pokoknya, jadi kebetulan papa aku kan juga wartawan kan. Jadi dulu aku ingat banget, aku tiap seminggu sekali pasti minta papa aku tuh bawa majalah Bobo. Jadi dulu sampai langganan gitu, saking aku suka ya baca. Setelah itu aku kan suka baca. Lama-kelamaan aku berpikir kayaknya seru nih untuk nulis. Akhirnya aku di kelas 1 SD itu aku udah mulai nulis cerpen, dan awalnya tuh aku nulisnya tuh di kertas HVS. Aku ingat banget dulu aku nulis di kertas HVS, aku nulis juga di buku tulis. Terus mungkin karena orang tua aku kayak kasihan gitu sama aku atau gimana, akhirnya di rumah tuh dipasang laptop, dipasang komputer sama internet. Nah, setelah itu akhirnya kan aku kan mulai buka Facebook. Aku pakai Facebook nenek aku dulu awalnya buat main game. Cuma ketika aku lihat ada anak-anak seusiaku yang bisa nulis buku, aku tuh jadi tertarik banget gitu. Jadi akhirnya aku bikin Facebook ulang pakai nama aku, dan akhirnya aku teman-temanan gitu loh sama penulis-penulis. Aku jadi membuat lingkungan, bergabung dengan komunitas penulis cilik. Dan ya dari situ aku akhirnya sadar itu, oh ternyata banyak juga nih yang sama kayak aku, banyak juga nih yang emang tertarik jadi penulis. Jadi kalau menurut aku untuk saat ini mungkin kalian bisa temenan itu loh, bisa cari support system, cari komunitas yang memang juga suka menulis gitu. Jadi ketika kalian nulis tuh kalian gak akan mikir, aduh ngapain jadi penulis ya, kayaknya gak ada benefit dan lainnya. Mungkin kalian bisa kenalan dulu gitu, bisa misalnya cari teman-teman yang memang suka menulis, dan pada akhirnya mungkin nanti bisa menulis bareng.
Itu sih kalau cerita aku dulu. Siapa yang mau nulis bareng Kak Seril nih? Ayo ditantang nih. Ayo silakan. Kak Seril bisa kasih tahu nomor alamat emailnya dong. Siapa tahu mereka pengen bikin cerpen bareng ya. Karen ya, Karen Zia atau siapa? Silakan. Ayo. Mau nggak yang? Iya mungkin. Ya. Iya mungkin nanti aku bisa taruh Instagram aku. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya ke aku bisa banget lewat IG. Mungkin kalau sekarang agak-agak malu ya, soalnya agak-agak dipaksa. Jadi di jadi chat mungkin, tolong ditulis dong Instagramnya Mbak Syaril. jadi mungkin nanti bisa banget kalau ada yang mau tanya-tanya. Tapi misalnya takut ya sekarang nggak apa-apa, nanti langsung tanya aku aja. Aku baik kok, tanya-tanya aja ya. Nanti aku kasih IG aku. Oke, ya. Ini rahasia nih ya, rahasia dari adik-adik ya, rahasia nih. Dulu Syaril waktu kelas 3 SD pernah menulis surat. Saya masih ingat suratnya. Surat buat Tuhan. Saya pernah masih ada suratnya disimpan. Tuhan, jadikan aku penulis. Waktu itu Syaril pengen banget jadi penulis. Waktu itu ya. Sampai pokoknya tuh apa-apa ditulis terus ya. Pokoknya dia benar-benar luar biasa ya waktu kelas 3 SD. Baru kesampaian kelas 4. Dan memang nggak pernah diajarin. Tadi Mbak Syaril bilang, saya juga kaget waktu itu dapat surat, dapat telepon. Saya ditelepon dari orang Mizan Group di Bandung. Dia bilang gini, ini Pak Indiwan ya? Iya, ayahnya Syaril ya. Ada apa? Saya udah khawatir, ini Syaril kenapa? Oh ini Pak, kami mau Bapak tanda tangan apa? Kontrak apa? Saya kan nggak tahu. Ini anak Bapak mau diterbitkan karyanya karena anak Bapak belum cukup umur, maka Bapak yang tanda tangan. Oh, boleh. Emang ada uangnya? Ada 2,5 juta. Alhamdulillah. Saya tanda tangan, saya kasih Syaril 100.000. Syaril juga seneng banget waktu itu dikasih 100.000. Nggak tahu dia kalau berapa, memang nggak pernah dikasih tahu. Gitu aja. Mungkin ada pertanyaan lain sebelum kita tutup nih, sudah 14.53. Ada pertanyaan lain? Ada? Cukup kali ya? Cukup ya? Oke. Untuk ini silakan kalau yang tadi sudah apakah teman-teman sudah menulis daftar hadir supaya dapat sertifikat? Sudah teman-teman? Halo? Aku belum. Oke, ini saya kasih lagi ya. Lihat di chat ya. Lihat di chat sebentar. Untuk link kehadiran nanti ditulis nama lengkapnya supaya untuk dapat sertifikat ya. Nanti saya akan segera dikirim sertifikat dari Rumah Pintar Komunikasi. Oke. Nah, ini juga ada dari teman-teman dari Mbak Syaril ini Instagramnya tuh ya. Silakan lihat di chat ya. Di chat. Oke. Ya. Atau bisa dikirim linknya ke aku ya. Mungkin nanti ada anak-anak yang belum ngisi biar aku bisa share ya. Oke, bisa ya? Bisa. Nanti bisa Bu. Share WA-in aku aja. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih mungkin atas Mbak Syaril mau bicara lagi atau sudah? Mungkin aku mau bilang ke kalian, intinya untuk siapapun di sini yang ragu untuk nulis, aku cuma bilang jangan ragu, jangan ngerasa takut. Intinya kalian tuh jangan pernah berpikir kalau dari menulis tuh sia-sia, karena enggak, karena banyak hal yang bisa kalian dapatkan dari menulis. Jadi menurut aku pengen kalian tahu kalau misalnya kita tuh coba dulu gitu loh, sebelum kamu ngerasa aduh kayak tulisan aku jelek, aduh kayak gimana. Kalau menurut aku saran terbesar aku adalah saat ini mulai dulu aja. Mungkin habis ini kita bisa foto bareng. Mungkin maaf masih di mute. Mungkin bisa difoto bareng, bisa dibuka kameranya, silakan teman-teman, bisa dibuka kameranya.
Cheryl bisa foto bareng nggak? Saya nggak Bisa, bisa. tapi aku mungkin Mif Adianata bisa melakukan foto batu bareng karena enggak, soalnya kalau di aku nggak bisa, photoscape-nya tuh kayak Oke. nggak bisa ngerekam gitu loh pas lagi foto Mip kayak bisa nggak Mip? Tolong dibantu Mip. Mip. Oke, siap. Ini saya bantu ya. Oke, Ya, oke. buat teman-teman bisa diharapkan on cam ya ini ya. Ada Ya, oke. 2 layar, jadi bisa ditahan dulu senyumnya gitu. Karena kita nggak tahu di layar berapa ada muka kita gitu ya. Oke, silakan. Oke, ini masih menunggu teman-teman yang lain untuk on cam nih. Ya. Nggak apa-apa Mas. Kalau Oh, langsung dimulai saja. Oke, baik. Baik, saya pandu. Maksudnya gimana nih Pak Indiwan? ya terserah, bebas, formal. Oh iya, bebas dulu ya. Oke, saya pandu 1, 2, 3. Oke, bisa tahan dulu senyumnya. Slide kedua sekarang. 1, 2, 3. Oke, mau ganti gaya atau gimana? Ya, cukup. Oh, cukup ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke Pak Indiwan. Ya, oke. Terima kasih atas teman-teman perhatiannya. Nanti akan ada lagi mungkin acara-acara sejenis ya. Nanti tinggal kita tunggu dari Rumah Pintar Komunikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kita akhiri ya. Semoga selalu sehat dan bahagia. Oke, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Mbak Seri. Ilmunya, Sheryl. Makasih Pak Terima kasih. Indiwan. Selamat siang, Kak. Terima kasih. Ya.